Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Novali, NIM 5041851, dan yang kedua teman saya Dewi Nur Aini, NIM 5041838. Dan yang ketiga teman saya Herni, NIM 5041866. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang norma dan etika dalam fungsi struktural internal dan eksternal. Pengertian norma dan nilai. Norma dapat didefinisikan sebagai harapan yang spesifik mengenai perilaku nyata, juga bertindak sebagai kriteria untuk menilai kualitas perilaku manusia. Nilai-nilai adalah harapan dan gambaran yang lebih umum tentang perilaku manusia yang mungkin sadar atau tertanam secara sangat dalam sehingga tidak dapat dirumuskan secara verbal. Dengan demikian, nilai-nilai dapat didefinisikan sebagai gambaran yang abstrak, kolektif, yang manusia percaya bahwa hal itu adalah benar, baik, dan layak untuk dicapai. Definisi etika. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika adalah suatu perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. Sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah, dan sebaliknya sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Benar dan salah tidak dapat dicampur adukan demi kepentingan seseorang atau kelompok. Untuk memahami pengertian etika secara praktis, diperlukan usaha memperbandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama sejajar dalam memberi arti terhadap sebuah peristiwa interaksi antar manusia. Pertama, etika berasal dari kata Yunani ethos, bentuk jamaknya ta eta, berarti adat istiadat. Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter, baik terhadap seseorang, masyarakat, atau terhadap kelompok masyarakat. Kedua, etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Tahapan etika bisnis. Etika bisnis dapat dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahapan mikro, tahapan meso, dan tahapan mikro. Ketiga tahapan ini membahas kegiatan ekonomi dan bisnis. Di tahapan makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara total. Pada tahapan meso atau menengah, etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Organisasi di sini dapat diasosiasikan sebagai organisasi perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. Dan tahapan mikro.
memusatkan perhatiannya pada persoalan individual sehubungan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis. Pada tahap ini dipelajari tanggung jawab etis karyawan dan mengadukan bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, pemasok dan investor. Beberapa prinsip etika. 1. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sifat dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya, kesadarannya sendiri mengenai sesuatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, dalam perikatan perjanjian dan kontrak tertentu. Semua pihak saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur membuat perjanjian dan kontrak, serius, tulus, dan jujur melaksanakan perjanjian. Kejujuran sangat penting, artinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Kejujuran sangat menentukan keberlanjutan relasi dan keberlangsungan bisnis selanjutnya. 3. Prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. 4. Prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya, dan kompetitif. Adapun pihak-pihak berkepentingan eksternal. Sebagai pihak eksternal berkepentingan, pemerintah melakukan pelaksanaan pengaturan bisnis dan bertindak sebagai pengguna produk tertentu hasil produksi perusahaan bisnis. Lembaga keuangan dan perbankan sebagai pihak yang berkepentingan karena pembisnis memerlukan uluran modal dari dunia perbankan maupun lembaga keuangan lainnya untuk membiayai operasi bisnis seperti menjaga kelancaran arus kas, likuiditas, pembiayaan kegiatan operasional, dan investasi. Kondisi tersebut melakukan oleh perusahaan go public maupun belum. Pihak-pihak berkepentingan internal. Pemuasan kepentingan pemilik saham dan pemodal. Dalam praktek bisnis, biasanya manajemen perusahaan diserahkan kepada para praktisi bisnis profesional. Sementara itu, pemilik perusahaan mengendalikan jalannya interaksi bisnis perusahaan dari kejauhan dengan menyusun peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaksana perusahaan. Praktek bisnis negatif internal perusahaan bisa terjadi bila manajemen puncak melakukan berbagai manipulasi sehingga perusahaan meraih keuntungan besar karena mengikuti kehendak para pemilik modal agar bisa memperoleh dividen lebih besar. Kelompok manajemen menengah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dalam rangka pelaksanaan norma-norma moral dan etika dalam operasi bisnis hanya memperhatikan bahwa dalam perusahaan terdapat pihak eksternal dan internal perusahaan.
Dengan tidak memperhatikan level manajer atas, menengah, atau manajer bawah, kelompok manajer adalah kelompok internal perusahaan yang memimpin untuk kemajuan bisnis perusahaan. Karyawan sebagai kelompok yang berkepentingan, karyawan merupakan ujung tombak pebisnis untuk berinteraksi bisnis dengan memperoleh keuntungan melalui bantuan para karyawan. Oleh karena itu, perusahaan secara hukum dan moralitas harus bisa menghargai pengorbanan karyawan yang telah membantu kelancaran bisnis dengan cara memberi gaji dan kesejahteraan lainnya, agar terjamin masa depan kehidupan mereka. Hubungan perolehan keuntungan secara timbal balik antara perusahaan dan karyawan adalah bentuk moralitas bisnis. Keberhasilan perusahaan memperoleh keuntungan dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dedikasi, loyalitas, disiplin, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan penampilan. Perilaku positif dari seluruh tenaga pelaksana berbagai kegiatan operasional memperlakukan karyawan sebaiknya mengikuti beberapa prinsip, antara lain: karyawan adalah manusia sehingga harkat dan martabatnya harus dihargai. Bawahan adalah manusia berakal, nalar, dan harga diri merupakan aset perusahaan penting. Karyawan harus diperlakukan sebagai manusia berkepribadian, berpikiran, berperasaan, memiliki harapan, bercita-cita, berkeinginan. Mereka bukan hanya sebagai alat produksi. Karyawan memiliki kebutuhan bersifat materi, rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, kebutuhan mental dan intelektual, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan spiritual. Karyawan adalah individu harus diperlakukan secara individual, manusiawi, sesuai dengan karakteristik, kepribadian, kemampuan, persepsi, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.